Halo, perkenalkan nama saya Agnes Lestari Simanjuntak, saya dari kelas 10 MIPA 1 absen 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi demografi dalam wawasan Nusantara. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu demografi, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional merupakan cara pandang terhadap suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari Jawa, yakni wawas. Wawas memiliki arti sebagai pandangan, selanjutnya adalah nusa. Nusa memiliki arti sebagai kesatuan kepulauan. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Yang pertama adalah tujuan wawasan Nusantara keluar, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan di dalam negeri. Tujuan ini dimaksud untuk turut ikut serta menjalankan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati. Yang kedua adalah tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam ini menjamin berlangsungnya persatuan dan kesatuan di aspek kehidupan nasional, baik di aspek alamiah maupun di aspek sosial. Setelah kita mengetahui tujuan dari wawasan Nusantara juga memiliki fungsi. Fungsinya itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan penyelenggara negara di pusat dan di daerah. Setelah mengetahui apa itu wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, dan fungsi wawasan Nusantara, wawasan Nusantara juga memiliki dua aspek atau dua konsep. Yang pertama ada aspek Trigatra dan yang kedua ada aspek Pancagatra. Trigatra adalah aspek-aspek dari sebuah negara dan sudah melekat dari negara tersebut didirikan. Aspek-aspek Trigatra sendiri mengandung aspek alamiah yang bersifat relatif tetap dan statis. Aspek Trigatra tiap-tiap negara tentu berbeda, tergantung dari kondisi fisik, sosial, dan banyak faktor lainnya yang ada di negara tersebut. Yang kedua adalah aspek Pancagatra. Aspek-aspek Pancagatra merupakan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan, pergaulan, serta interaksi antar manusia di dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inti materi pada video kali ini, yaitu adalah demografi. Sebelum itu kita harus tahu demografi itu apa. Demografi merupakan catatan atau tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Nah, demografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah demos yang memiliki arti rakyat atau kependudukan dan graphein yang memiliki arti catatan atau tulisan. Nah, penduduk sendiri memiliki arti sebagai istilah untuk orang-orang yang tinggal di suatu wilayah untuk waktu tertentu. Kependudukan termasuk persebarannya merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi dinamika, potensi, dan tantangan yang ada di suatu negara. Demografi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Di suatu negara atau di beberapa negara, jumlah penduduknya tidak mungkin tetap, pasti akan berubah-berubah. Bisa disebabkan karena kematian, kelahiran, perpindahan penduduk, atau masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari perpindahan penduduk atau penambahan penduduk yang tinggi memiliki segi positif dan segi negatifnya. Segi positifnya itu bisa menambah angkatan kerja atau manpower dan juga tenaga kerja atau labor force. Nah, segi negatifnya itu jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak setara atau tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonominya, akan terjadi atau muncul beberapa permasalahan, dari permasalahan pembangunan, penyediaan fasilitas dasar, dan juga bisa permasalahan di persediaan lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, agama, tingkat pendidikan, suku bangsa, dan lain sebagainya. Susunan penduduk ini dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi.
fertilitas ini sangat berpengaruh untuk umur dan jenis golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan fertilitas pendidikan, peluasan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran penduduk. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijaksanaan tentang penyebaran penduduk, mungkin dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pembangunan atau growth center, pusat-pusat industri, dan yang lainnya. Kemampuan pendidikan jika tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk juga dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap ketahanan nasional. Sekian penjelasan saya tentang demografi dan wawasan Nusantara. Jika ada kekurangan materi atau kesalahan materi dan ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.